Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal, saya peserta Laksar kelompok 4 Angkatan 3 CPNS Kabupaten Pidijaya 2023. Jabatan Ahli Pertama Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pidijaya. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian ASN. Merujuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, menjelaskan bahwa ASN adalah PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian PNS itu sendiri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya mengenai tugas fungsi dan peran ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjelaskan bahwa fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas ASN adalah yang pertama itu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sementara itu, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sistem merit pada ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Selanjutnya, tujuan pemberlakuan sistem merit dalam birokrasi pemerintahan. Yang pertama, untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, pemberian kompensasi yang adil dan layak. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. Dan yang terakhir, yaitu melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit. Selanjutnya, implementasi sistem merit pada ASN. Implementasi sistem merit pada manajemen ASN dimulai sejak perencanaan kebutuhan SDM hingga pensiun nantinya. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama ada penyusunan dan penetapan kebutuhan. Dilakukan pada saat melakukan rekrutmen yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pegawai yang akan pensiun. Yang kedua ada pengadaan, yaitu pada saat melakukan rekrutmen harus dilakukan secara transparan. Dan yang ketiga ada pengembangan karir, yaitu melalui pelatihan-pelatihan. Dan yang keempat ada promosi dan mutasi. Dan yang kelima penilaian kinerja. Dan yang selanjutnya ada penggajian, penghargaan dan disiplin. Dan yang terakhir ada jaminan dan perlindungan. Selanjutnya Smart ASN. Setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif dan juga setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Teknologi informasi yang kian hari semakin berkembang harus dapat dirangkul dan dimanfaatkan oleh ASN dalam pelaksanaan tugasnya. Pada saat ini, penguasaan atas aplikasi perkantoran seperti Word, Excel, dan PowerPoint dapat dikatakan tidak lagi menjadi nilai tambah dikarenakan penguasaan akan aplikasi perkantoran tersebut memang sudah sewajarnya dan seharusnya dikuasai oleh tiap-tiap aparatur sipil negara. Di instansi saya sendiri sudah menerapkan beberapa teknologi seperti fingerprint untuk kedisiplinan pegawai, kemudian juga ada IPERDA yang berfungsi untuk melakukan konsultasi produk hukum ke provinsi. Dan juga ada website JDIH Pidijaya yang mempermudah bagi siapa saja yang ingin mengakses produk hukum daerah Kabupaten Pidijaya dapat melalui website JDIH Pidijaya.
Namun pada saat sekarang ini diharapkan bukan hanya mampu mengoperasikan media, tetapi bisa menggunakannya secara bijak, seperti tidak mengakses produk hukum untuk keperluan-keperluan yang dapat merugikan orang lain. Kemudian tidak menggunakan teknologi untuk menyebarkan informasi-informasi hoak ataupun informasi-informasi yang mengandung ujaran kebencian. Sekian yang dapat kami paparkan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.